Saya suka dengan kalimat babak baru. Beberapa hari ini kita belajar tentang babak baru dari beberapa tokoh yang tampaknya akhir, sebenarnya itulah awal yang baru. Yang tampaknya mati, sesungguhnya sesuatu yang baru sedang muncul. Itulah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat yang 10, ayat ini mengatakan, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Itu dari terjemahan IMB. Ayat ini menjelaskan tentang kondisinya Daud. Dia tahu bahwa ayah dan ibunya meninggalkan dia. Sebagai anak kecil, dia berada di padang untuk mengurus 2-3 ekor domba. Mungkin ayah ibunya membuang dia. Di tempat padang gurun itu, dia tahu bahwa itu adalah tempat pembuangan. Tetapi yang luar biasa dalam hidupnya Daud ini, di tempat pembuangan dia ketemu dengan Tuhan. Dia membangun sebuah kehidupan penyembahan. Dia mengenal kasih-Nya, mengenal kebenarannya. Tuhan wahyukan banyak hal kepadanya. Sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang hatinya melekat kepada Tuhan, siapa yang mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, maka Tuhan menyatakan diri kepadanya. Ayat-ayat yang dituliskan oleh Daud ini berasal dari hubungannya dengan Tuhan yang dibangun. Itu yang membuat Daud mengenal Tuhan. Kebanyakan orang ketika berada dalam sebuah kondisi seperti yang Daud alami, yaitu dibuang oleh ayah ibunya, atau ayah ibunya lebih memilih kakak-kakaknya, atau di antara anak-anaknya adalah kakak sulung yang menjadi anak kesayangannya. Dia anak yang tidak dikasihi, anak yang tidak diperhatikan, anak yang dibiarkan hidup sendiri. Namun di tempat itulah dia ketemu dengan Tuhan. Itulah babak barunya Daud. Di tempat itu ada banyak orang sebenarnya yang seperti Daud alami. Tetapi banyak orang tidak bisa keluar dari kubangan. Kubangan itu menjadi kubangan yang membuat kita mati langkah. Menjadi tempat yang membelenggu kita. Menjadi tempat di mana kita tidak pernah bisa pergi jauh. Kubangan itu mengikat kita menjadi penjara. Di situ kita terluka, di situ kita pahit, di situ kita benci, di situ kita marah, di situ kita kecewa, kita putus asa, dan kita kehilangan kehidupan yang bahagia. Bahkan di situ juga kita kehilangan hal-hal yang penting dari Tuhan. Karena kita seperti sebuah mobil yang bannya terjebak dalam sebuah kubangan, tidak mampu lagi keluar dari kubangan itu. Itu berbahaya. Saat itu kita harusnya melepaskan diri dari lilitan-lilitan kebencian, ketidakmauan kita mengampuni. Ego kita yang tinggi telah terluka. Kita sulit untuk merendahkan diri dan melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Di sini Daud masuk dalam babak baru. Ada banyak orang-orang yang hidup namun tidak memiliki babak baru dalam hidupnya. Namun kebenaran tentang babak baru ini adalah kebenaran yang membawa kita mengerti betapa luar biasanya kehidupan yang dimulai dengan Tuhan
Waktu kita kecil, lahir, tumbuh, kita tumbuh dalam sebuah lingkungan, kehidupan, keluarga. Tapi berbicara tentang babak baru, berbicara di mana Tuhan menyatakan diri, di mana Tuhan muncul, di mana Tuhan bergerak, dan kita meresponinya. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita meresponinya. Itulah babak baru.